sekarang ke perkara 127 Kota Batam. Sudah cukup ya, mulai. Oke. Ya, baik, silakan siap untuk pemohon. Siap yang mulia. Baik. Yang pertama, saudara pemohon itu calon nomor berapa? Pasangan calon nomor berapa? Calon nomor urut 2 yang mulia. Calon nomor urut 2. Nomor urut 1 yang mulia. Nomor urut 4. Nomor urut 1. Terus pihak terkaitnya calon nomor urut berapa? Nomor urut 2 yang mulia, karena hanya ada 2 pasangan calon. Oh, hanya ada 2. Baik. Kapan permohonan ini diajukan? Berdasarkan data yang kami terima yang mulia, bahwa permohonan ini diajukan. Loh, kok data diterima? Karena, Anda yang mengajukan permohonan itu kapan? oh, mohon izin yang mulia, karena kami kuasa yang baru. Kuasa baru? Oh iya ya. Ya, tapi kan sudah mempelajari. Iya, Iya, kapan itu? Berdasarkan itu keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam itu diumumkan dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020. 17 Desember KPU menetapkan dan mengumumkan. Pukul 23.53. Ya, terus Waktu Indonesia permohonan Barat. Anda? Nah, permohonan kami itu masuk pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 00.49. 23 Desember? Pukul 00.49 yang mulia. 17 Desember ya, mohon izin yang mulia, 17 Desember itu adalah hari Kamis. Ya, jadi ada 2 hari Sabtu dan Minggu. Ada 2 hari Sabtu dan Minggu. Jadi menurut Anda masih masuk tengah waktu ya? Masih masuk yang mulia. Oke. Anda mengajukan perbaikan permohonan? Mengajukan sebanyak 2 kali yang mulia. 2 kali. Jadi kalau kapan itu 2 kali waktunya masih? Setelah tanggal 23 itu 3 hari permohonan perbaikan kapan Anda masuk? Yang terakhir itu berdasarkan data. Enggak, perbaikannya yang berlaku kan perbaikan pertama. Iya yang mulia. Ya, perbaikan pertama kapan? Perbaikan pertama itu kami harus cek yang mulia, karena yang kami bawa ini perbaikan yang kedua pada tanggal 29 Desember. Enggak dipakai perbaikan yang kedua. Baik, Jadi yang tadi mulia. sudah saya sampaikan. Cuman Boleh mengajukan perbaikan permohonan, tapi perbaikan permohonan yang dipakai adalah perbaikan permohonan yang pertama. baik yang mulia. Ya. Baik. Perbaikan permohonan pertama tanggal berapa? Oh, di sini hanya 1 perbaikan kok kamu bilang 2 kali. Oh, sebentar maaf yang mulia. Yang satunya itu permohonan yang terregister jadinya. Jadi perbaikan permohonan yang pertama itu tanggal 29 Desember Nah, 2020 yang dimasukkan pada jam 23.32 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi perbaikannya Tanggal 29 Desember 2020 yang mulia. bentar. Mestinya 21. Oke. 22. Oke. Oke. Ya. Perbaikannya tapi yang pertama, kalau pertamanya oke. Ya. Ya, ini ada persoalan mengenai permohonan yang pertama. Baik yang mulia. Ya. Jadi permohonan pertama diumumkan dan ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 17 Desember. Kemudian Anda memasukkan pada tanggal 23. Ya kan? Baik yang mulia. Nah, kalau itu dihitung coba. 3 hari kerja. 3 hari kerja. Coba panitera dihitungkan, panitera pengganti. 17, 18, 19. Mohon izin yang mulia. 19-nya hari Sabtu.
20-nya Sabtu, berarti paling lambat 20-nya Minggu, berarti paling lambat tanggal 21, kan begitu? Ya kan? Mohon izin yang mulia, menurut perhitungan kami, yang pertama, memang ada keterlambatan sebesar selama 56 menit. Hah? Ada keterlambatan selama 56 menit. Enggak, itu hari kok, harinya. Coba ini ya lagi. Oh iya. Tadi KPU Batam, Anda menetapkan kapan? Mengumumkan dan menetapkannya kapan? Tanggal 17 Desember pukul 23.53 WIB. Sekaligus diumumkan pada saat itu. Diumumkan saat itu dan diserahkan kepada Yang masing-masing bersangkutan pasangan para calon pihak. saat itu juga. Oke, berarti 17, 18, 19, 20-nya nggak dihitung karena itu Sabtu Minggu. Terus kemudian 21 mestinya batas akhir penyerahan permohonan yang pertama. Baik yang mulia. Nah ini tanggal 23. Baik. Ya, itu bisa kita simpulkan nanti KPU pihak terkait bisa menyimpulkan bagaimana ini. Ya, Baik. tapi silahkan Anda menyampaikan. Akan yang dibacakan yang mana? Tapi ini jelas mengenai tenggat waktunya Anda sudah melebihi karena sudah diserahkan, baru diserahkan pada tanggal 23. Baik yang mulia. Ya, terus mau dibacakan yang mana permohonannya? Antara yang pertama, permohonan perbaikan pertama yang mulia. Oke, perbaikannya hanya satu kok. Iya. Ya silakan dibacakan. Baik yang mulia, terima kasih. Sebentar, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ini supaya clear ya, Anda memasukkan permohonan itu tanggal 23. Ini diumumkan dan ditetapkan dan diumumkan tanggal 17 pukul 23.32. Jadi nggak ada istilah keterlambatan sekian menit. Oh, baik. Jadi karena menurut hukum acara di kita sejak jadi hari meskipun sisanya 1 menit tanggal yang bersangkutan itu tetap dihitung 1 hari. Baik yang mulia. Oke. Baik. Lalu Anda punya waktu 17, 18, 21. Anda memasukkan permohonan 23. Lalu kalau dihitung perbaikan permohonan Anda dengan Anda memasukkan permohonan, perbaikan permohonan memang tidak lewat waktu dari Anda memasukkan. Baik. Tapi yang pokok soalnya permohonan awal Anda itu lewat waktu. Itu Baik, clear ya? Baik, clear. Anda terima ya? Terima yang mulia. Oke, terima kasih. Ya nanti terserah responnya dari para pihak ya. Nanti kita juga menilai apakah itu lewat waktu atau tidak. Nanti terserah kita nanti. Ya silakan kalau gitu. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami selaku kuasa hukum pasangan calon nomor 1 pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam dalam kesempatan ini ingin menyampaikan permohonan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut kami dianggap dibacakan. Yang kedua, terkait kedudukan hukum dan legal standing pemohon, bahwa pemohon adalah calon wali kota dan wakil wali kota Batam pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020 nomor urut 1 yang kemudian mendapatkan perolehan suara sebanyak 98.638. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam itu mendapatkan suara sebanyak 267.497. Kami ingin menyampaikan bahwa disparitas suara yang kemudian pada faktanya memang melebihi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 158. Ya, tapi ada apa? Menurut kami hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kecurangan-kecurangan yang terjadi yang sangat signifikan, dan menurut kami hal itu merupakan bagian dari pokok perkara. Ya, silakan. Sekarang dalil-dalilnya. Ya. Oleh karena itu, terkait dengan pokok perkara,
yang kami ajukan permohonan, ada dua hal besar yang kemudian terjadi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020. Yang pertama adalah fakta bahwa seharusnya calon nomor urut 2 itu didiskualifikasi sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 karena terbukti melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Pelanggarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 2 selaku petahana melakukan mutasi atau rotasi dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Hal ini kemudian selain bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 273 dianggap dibacakan. Ya. Itu menjadi tidak bertentangan dengan pasal 71 kalau ada izin kan? Iya. Ya, terus dalil yang kemudian dijadikan faktanya bahwa rotasi ini didasarkan pada petikan surat keputusan Menteri Dalam Negeri itu sendiri. Ya, itu narasinya sudah dianggap dibacakan. Ya, narasinya dianggap dibacakan yang mulia. Ya, jadi yang dalil yang pertama mutasi pejabat-pejabat ASN di Kota Batam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah terpenuhinya unsur pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dengan fakta-fakta. Yang pertama, selama kampanye calon nomor urut 2 melibatkan RT RW. Ya, melibatkan RT RW selaku petahana. Yang kedua, selaku petahana juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Yang ketiga, penyalahgunaan program bantuan tunai COVID-19 sebesar 600.000 per kepala keluarga. Yang kedua, yang keempat adalah penyalahgunaan program Keluarga Harapan untuk mengkampanyekan untuk dalam berkampanye. Ya. Poin pelanggaran kedua menurut kami adalah dari aspek termohon bahwa terjadi kejanggalan yang sangat signifikan yang kami temukan berdasarkan hasil pemeriksaan hasil KWK bahwa dari 2.175 TPS yang ada di Kota Batam ada 878 TPS yang bermasalah. Apa itu masalahnya? Inti masalahnya yang pertama bahwa semua formulir model KWK itu tidak dibuat dan tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta adanya anomali dalam pencatatan khususnya jumlah surat suara yang akan selalu lebih kecil daripada jumlah pemilih. Angka 878 TPS ini itu sebesar 40,3% dari seluruh jumlah TPS yang ada di Kota Batam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan fakta ini atas nama keadilan. Izin yang mulia. Siapa ini yang mau bicara? Termohon. KPU nggak boleh ngomong sekarang. Yang disampaikan nggak boleh. Nanti Anda meresponnya pada waktu Anda diberi kesempatan pada persidangan yang berikutnya. Biarkan aja dia ngomong apa aja, nanti direspon. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Bahwa 40,3% TPS yang bermasalah atau sebesar 878 TPS yang dibuktikan dengan model C1C hasil KWK yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan. Ya, ini persoalan formulir itu. Sekarang yang lain lagi apa? Itu tersebar di 12 kecamatan. Baik. Jadi dari segi sebaran itu tersebar di 12 kecamatan sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020, form model D kejadian khusus itu keluar di 12 kecamatan. Ya. Jadi dalam rekapitulasi tingkat kecamatan di seluruh kecamatan yang berjumlah 12 dikeluarkan formulir model D kejadian khusus. Ya. Jadi ada keberatan. Terus apa? Yang selanjutnya adalah
adanya fakta bahwa termohon ini selaku penyelenggara itu tidak netral dan Tidak netral. berpihak Kenapa kepada tidak netralnya? Yang pertama, adanya RT RW yang diloloskan oleh termohon sebagai penyelenggara. Yang kedua, adanya tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang diloloskan oleh termohon menjadi anggota KPPS. Itu dilaporkan nggak ke Bawaslu? Dilaporkan yang mulia. Oke. Tapi kami juga akan mempermasalahkan Bawaslu karena dari laporan kami ternyata Bawaslu Sudah sejak awal apa baru sekarang mau dilaporkan? sudah sejak awal yang mulia. Nah, itu nanti Bawaslu merespon gimana? Ya, terus dalil yang lain. Adanya tenaga honorer yang kelurahan dan honorer guru yang diloloskan menjadi anggota KPPS. Nah, itu jadi persoalan-persoalan yang menyangkut keanggotaan KPPS ya, termohon. Adanya kader partai politik yang juga merupakan tim sukses pasangan calon 2 yang Oke, diloloskan oleh itu semua termohon. persoalan-persoalan yang menyangkut personel KPPS ternyata bermasalah. Itu katanya sudah dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu responnya bagaimana? Nanti pada waktu Anda diminta memberikan keterangan ya. Baik, apalagi dalilnya? Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang juga menjadi anggota KPPS dan ketua KPPS yang mulia. Baik, itu sama tadi dalilnya. Pokoknya keanggotaan KPPS bermasalah. Terus cukup ya, itu Cukup aja. dalilnya yang mulia. Ya. Cukup dalilnya. Sekarang petitumnya. Petitumnya berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 225 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Haji Muhammad Rudi dan Haji Amsakar Ahmad. Yang ketiga, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 517 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020 tertanggal 17 Desember tahun 2020. Yang keempat, menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinar Sahtuo dan Dr. Andes Abdul Basit Has MPD selaku pemenang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam tahun 2020. Yang kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Lukita Dinar Sahtuo dan Dr. Andes Abdul Basit Has MPD sebagai wali kota dan wakil wali kota Batam terpilih tahun 2020. Mohon izin yang mulia apabila diperkenankan, mungkin ada petitum kalimat yang terlupakan. Kalau kami diperkenankan untuk menambahkan, kami Ya, ingin kalau itu menyangkut sudah substansi apalagi di petitum sudah tidak diperbolehkan. Baik yang mulia, terima kasih. Atau apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Pak yang mulia, Pak Manan ada? Cukup, Prof tadi? Cukup. Baik. Terima kasih pemohon 127.